Selamat malam semuanya. Kembali jumpa dengan saya di dalam YouTube yang membahas mengenai hukum yang tentunya bersifat praktis dengan tujuan masyarakat awam dapat memahami ini dengan baik. Sehingga ketika berurusan dengan hukum, maka masyarakat awam mempunyai pemahaman apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya. Ya, melanjutkan pembahasan mengenai pidana, kemarin kita sudah membahas mengenai proses di kepolisian terkait penyelidikan dan penyidikan. Ya, kita udah tahu semua penyelidikan itu apa, itu serangkaian tindakan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi untuk mencari dan menemukan apakah ada suatu perbuatan pidana ya di dalam satu laporan. Dan penyidikan adalah serangkaian tindakan polisi untuk mencari bukti dan menemukan bukti sehingga satu perbuatan pidana yang sudah jelas itu menjadi terang benderang dan penyidik dalam hal ini kepolisian bisa menentukan siapa tersangkanya. Ya, jadi kali ini kita akan bahas mengenai hak-hak tersangka, ya saudara. Jadi siapapun kita ketika berhadapan dengan hukum pidana khususnya bisa jadi mempunyai masalah seperti ini. Ya, saya seorang advokat pengacara beberapa kali mendampingi mereka yang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Ya, semua mempunyai sikap yang sama. Rata-rata mereka ketakutan karena ketidakmengertian. Mulai dari direksi sebuah perusahaan, direksi bahkan sebuah bank besar pun pernah saya dampingi. Ketika mereka dipanggil untuk dimintai keterangan atau dipanggil, diperiksa sebagai tersangka, tetap walaupun mereka berpendidikan tinggi, status sosial sebagai seorang direktur suatu bank atau direktur suatu perusahaan besar, suatu jabatan yang tinggi, tetap karena ketidaktahuan mereka ketakutan, saudara. Ya, ketakutan yang membuat mereka akhirnya dan keluarganya bahkan menjadi ketakutan dan tidak bisa tidur terkadang. Bahkan bukan hanya orang biasa pun, ya orang awam pun, ya saya pernah mendampingi bahkan pedagang biasa, ya yang dipanggil untuk diperiksa menjadi tersangka, sudah ditetapkan tersangka, terlebih mereka, ya saudara yang hanya pendidikannya rendah, lalu dipanggil polisi sebagai tersangka, tentunya ada ketakutan yang luar biasa. Ya, saya harus katakan bahwa berurusan dengan polisi, sebagian besar masyarakat itu pasti dihantui dengan ketakutan. Ya, apalagi kalau tersangka itu jelas nanti berujung kepada penahanan, gitu ya. Ini harus diedukasi masyarakat, ya. Di dalam pidana itu mereka yang disangkakan melakukan satu perbuatan pidana memang kita ketahui terbagi tiga, saudara. Ya, sebelum kita lebih memahami hak-hak tersangka dan apa itu tersangka, saya jelaskan dulu ya tiga hal ini, atau saya jelaskan dulu tersangka ya. Yang dimaksud dengan tersangka atau yang disebut dengan tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti yang cukup, ya, berdasarkan bukti yang cukup diduga telah melakukan satu perbuatan pidana tertentu. Gitu ya. Jadi polisi di dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, dia sudah memeriksa, ya, mulai dari tahapan penyelidikan, dimintai keterangan semua orang-orang yang mengetahui satu perbuatan pidana yang dilaporkan, sampai ke penyidikan. Penyidikan, ketika polisi mau menetapkan tersangka, mereka mempunyai prosedur, mempunyai SOP, mereka akan melakukan gelar sebelum menetapkan seseorang itu menjadi tersangka dalam laporan pidana. Ya, yang diuji adalah jelas apakah di dalam penyidikan polisi sudah menemukan bukti yang cukup yang membuat perbuatan pidana ini terang benderang dan patut diduga
tersangkanya si A atau si B, ya, dengan bukti yang cukup. Jadi tersangka itu adalah seseorang yang karena perbuatannya atau karena keadaannya berdasarkan bukti yang cukup minimal 2 alat bukti yang sudah dipegang oleh kepolisian atau penyidik baru ditetapkan tersangka. Ya, jadi tentunya ada mekanisme, ada SOP yang diatur di dalam kepolisian dan juga diatur oleh KUHAP. Ya, biasanya orang yang diduga melakukan tindak pidana atau tersangka itu ada 3 macam. Ya, di dalam KUHP pasal 55 ayat 1 itu mengatur orang yang diduga melakukan tindak pidana atau kita sebut tersangka itu ada 3 jenis, ya, 3 golongan. Pertama adalah orang yang melakukan perbuatan pidana. Ya, jadi orang yang melakukan perbuatan pidana, misal pembunuhan, dia yang memang membunuh, atau yang mencuri, dia yang mencuri, ya, atau yang menganiaya orang, dia yang memukul langsung. Jadi memang dia adalah pelakunya yang melakukan satu perbuatan pidana. Lalu orang yang menyuruh melakukan. Ya, jadi orang yang melakukan dengan orang yang menyuruh melakukan itu sama-sama disebut atau ditetapkan sebagai tersangka. Menyuruh melakukan itu orang yang memberikan perintah kepada orang lain untuk menyuruh melakukan satu perbuatan pidana. Ya, sering kita mendengar istilah aktor intelektual. Ya, jadi misalnya seseorang mengeroyok orang lain tetapi atas perintah orang lain. Atau baru-baru ini ada suami yang dibunuh oleh seorang laki-laki yang dibunuh oleh 2 orang, ya, tetapi itu disuruh oleh istrinya sendiri. Ya, jadi satu perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain berdasarkan suruhan orang lain. Dan biasanya itu yang melakukan dengan yang menyuruh melakukan itu ancaman pidananya biasanya sama, saudara, ya. Lalu yang ketiga adalah orang yang turut melakukan, ya, turut melakukan atau turut membantu melakukan. Jadi orang yang turut melakukan adalah orang yang ikut melakukan satu perbuatan pidana. Ya, bisa membantu melakukan atau turut melakukan bersama-sama. Artinya juga melakukan tindakan yang sama, saudara. Ya, jadi ini pun disebut pelaku pidana. Dan 3 jenis inilah yang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Tentunya yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan itu adalah setelah ditetapkan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 alat bukti, dan 2 alat bukti ini itu menguatkan bukti-bukti yang dimiliki oleh penyidik untuk menetapkan seseorang itu sebagai tersangka, baik menyuruh melakukan, baik yang melakukan ataupun turut melakukan, ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa banyak hampir semua masyarakat pada umumnya karena tidak mengerti hukum sehingga mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Baik, kita akan jelaskan sedikit mengenai tindakan-tindakan kepolisian yang sering kali terjadi di dalam proses pidana ini, saudara. Ya, kadang-kadang ada tindakan penyidik atau tindakan kepolisian yang disebut dengan istilah miscarriage of justice, ya, di mana penyidik atau polisi melakukan penyimpangan di dalam melakukan pemeriksaan sehingga orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka, ya, melanggar hak-hak tersangka di dalam menentukan tersangka, ya, atau di dalam memeriksa tersangka. Sebab itu hari ini saya berkepentingan untuk menyampaikan hak-hak tersangka ketika sudah ditetapkan tersangka oleh polisi, oleh penyidik, hak-haknya apa saja, ya. Saya
sampaikan berdasarkan pengalaman saya secara praktis dan juga tentunya berdasarkan secara ketentuan hukum yang diatur di dalam KUHP, saudara ya. Tentunya yang pasti adalah hak tersangka yang paling asasi adalah tersangka sebelum betul-betul dijatuhi hukuman, dia tetap mempunyai hak dilindungi oleh hak asasi manusia ya terhadap tersangka. Tersangka itu mempunyai hak untuk mendapat perlindungan HAM sebagai tersangka. Karena di dalam prinsip HAM itu ya berkaitan dengan pidana, tidak ada pidana ya tanpa adanya kesalahan. Jadi oleh sebab itu penyidik berkepentingan dia harus mempunyai dua alat bukti untuk menentukan bahwa ini tersangka karena ada kesalahan-kesalahan ini ya. Itu harus. Jadi nggak boleh ujuk-ujuk orang ditangkap dan langsung dijadikan tersangka tanpa ada bukti yang menunjukkan kesalahan orang tersebut untuk ditetapkan sebagai tersangka. Ya, jadi kalau ada orang belum diperiksa, ya, belum ditanyakan apapun, polisi belum punya bukti apapun, lalu ditetapkan sebagai tersangka, jelas itu melanggar HAM. Ya, kita tahu bahwa dulu ada isu, ya, bagaimana lembaga anti korupsi yang terkenal di dalam menetapkan tersangka dan tidak akan pernah lolos di dalam peradilan untuk dihukum ya. Ada isu yang beredar bahwa penyidik dalam menetapkan tersangka kadang-kadang tanpa ada alat bukti gitu ya. Ditetapkan tersangka nanti waktu ditangkap, ditahan, diperiksa itu baru dicari alat buktinya. Jelas ini miscarriage of justice ya. Yang pasti melanggar HAM. Nggak boleh. Ya, penyidik itu harus di dalam menetapkan tersangka harus sudah ada dua alat bukti yang cukup yang menunjukkan kesalahan orang tersebut sehingga bisa ditetapkan sebagai tersangka. Dan pada saat diperiksa bukan berarti baru dicari alat bukti, ya. Sehingga setiap tersangka berhak menanyakan apa kesalahan dia, ya. Harus dikonfirmasi oleh penyidik apa kesalahannya, tuduhannya apa, sangkanya apa, kejadiannya ini di mana, siapa yang rugi, itu hak, ya. Hak orang yang dituduh sebagai tersangka. Ya, secara KUHP dan pengalaman saya juga, mari kita lihat ya paling sedikit saya bahas ada 10 sampai 11 hak-hak tersangka yang harus kita perhatikan ketika kita mengalami persoalan hukum pidana dan ditetapkan oleh polisi menjadi tersangka, ya. Pertama adalah hak mendapatkan pemeriksaan yang cepat, ya. Apalagi kalau kita ditahan, saudara ya. Dan semua orang ditahan itu kan kebebasannya kan diambil, dipaksa untuk masuk dalam satu ruangan dan semua kegiatan dia betul-betul dibatasi oleh sel dan dibatasi oleh tata tertib lembaga pemasyarakatan tempat dia ditahan. Sehingga ya setiap tersangka itu berhak minta supaya pemeriksaan cepat ya. Jadi jangan nanti ditunda. Gitu ya. Ini peranan pengacara juga penting untuk mempertahankan hak-hak tersangka supaya tersangka menerima hak-haknya sesuai dengan KUHP. Ya, pertama jelas HAM, perlindungan HAM, ya. Jadi tidak boleh orang ditetapkan tersangka tanpa ada bukti yang cukup yang menunjukkan kesalahan dia. Tidak boleh ada pidana tanpa adanya kesalahan. Itu prinsip hak asasi manusia terkait pidana. Lalu yang kedua, hak mendapatkan pemeriksaan yang cepat, saudara. Ya. Lalu yang berikut adalah hak mengetahui sangkaan yang diberikan kepada dia. Ya, misalnya di dalam surat penetapan tersangka, saudara. Jadi polisi ketika sudah gelar dia menetapkan orang yang tadinya terlapor menjadi tersangka, itu harus diberikan suratnya. Lalu di dalam surat tersebut, penetapan tersebut harus disebutkan. Dia diduga melakukan pidana apa, lalu kesalahannya apa, peristiwa pidananya apa, di mana, gitu ya.
siapa yang menjadi korbannya harus disebut semua secara detail, jelas. Sehingga tersangka itu mengetahui dengan tepat, dengan baik, sangkaannya yang ditujukan kepada dia. Tuduhannya apa? Ya. Lalu yang berikut apa? Mendapatkan bantuan juru bahasa. Jadi kalau seseorang yang tidak mengerti bahasa Indonesia, ya, misalnya orang dari daerah, gitu, dia diperiksa, nggak ngerti, dia misalnya orang Batak atau orang Papua, dia nggak ngerti bahasa Indonesia, lalu diperiksa dengan pertanyaan-pertanyaan bahasa Indonesia, dia berhak untuk tidak menjawab karena memang nggak ngerti yang ditanya apa. Jangan main tanda tangan. Kalau klien kita, saya sebagai pengacara, kalau klien saya tahu nggak bisa bahasa Indonesia, hak seorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka untuk minta bantuan juru bahasa di dalam setiap tingkatan pemeriksaan. Ya, sehingga tersangka ini, klien saya, harus tahu apa yang ditanya polisi, gitu loh. Dan bagaimana dia menjawabnya. Penyidik pun nggak bisa tafsir-tafsir. Dia harus mendengar penterjemah apa yang dikatakan oleh tersangka tersebut. Baru dituangkan dalam BAP. Ya. Lalu yang berikut apa hak tersangka berikutnya? Yang kelima. Hak tersangka yang seringkali dilanggar oleh penyidik adalah tersangka tidak bebas memberikan keterangan. Ya, kita sama-sama tahu lah banyak kejadian-kejadian bagaimana tersangka mengalami tekanan yang hebat untuk menyampaikan keterangan. Bahkan kadang-kadang belum diperiksa oleh penyidik, mentalnya sudah ambruk. Ya. Saya pernah mendampingi seseorang yang punya pendidikan tinggi, tetapi menjelaskan sesuatu yang sangat sederhana aja, dia lari kemana-mana, saudara. Bukan karena dia nggak ngerti, bukan karena dia nggak pinter, dia seorang berpendidikan sangat tinggi, tetapi tidak bisa menjelaskan. Bahkan direktur bank yang menjelaskan soal-soal perbankan pun karena ketakutannya jadi tidak jelas, gitu, saudara. Nah, disinilah pengacara harus berperan, ya, supaya jikalau ada tekanan mental, apalagi tekanan fisik, yang membuat tersangka menjadi tidak bebas menjelaskan sesuatu. Sedikit-sedikit dibentak, sedikit-sedikit dimaki-maki. Di situ tersangka harus tahu, dia punya hak untuk menyampaikan keterangan, menjawab pertanyaan-pertanyaan penyidik dengan bebas, sesuai dengan fakta yang diketahui. Karena ini menyangkut nasib dia nanti. Kalau dia salah ngomong, bisa ditahan, saudara. Ya, ini jangan main-main, saudara, ya. Lalu kebebasan di dalam memberikan keterangan atau menjawab pertanyaan penyidik itu penting, saudara. Ya, pertama, penyidik harus berkewajiban ketika memberikan tersangka. Pertanyaan pertama, saudara tersangka apakah dalam keadaan sehat, gitu ya. Lalu setiap ditanya harus tanya, mengerti apa yang saya sampaikan, apa yang saya tanyakan? Ngerti Bapak, Ibu, Pak, apa yang saya tanya, gitu ya. Dan penyidik harus peka sama pengacara yang mendampingi tersangka. Kalau jawabannya yang ditanya apa, dijawab apa, kadang memang itu tersangkanya pintar, tapi bisa juga karena mentalnya sudah ambruk, saudara. Ya tentunya dia jadi nggak bebas menjelaskan. Minta ditunda pemeriksaannya. Ya, jadi itu hak tersangka yang mutlak harus diperoleh oleh tersangka. Menjawab, menyampaikan keterangan-keterangan secara bebas, sesuai yang dia ketahui. Lalu apa yang berikutnya? Yang keenam, tersangka itu punya hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Ya, bantuan hukum. Apalagi kalau ancaman pidananya di atas 5 tahun. Ya, karena ada kecenderungan bisa langsung ditahan. Walaupun alasan penahanan secara subjektif dan objektif, ya. Secara objektif ancamannya di atas 5 tahun, secara subjektif ya takut kalau tersangka tidak ditahan akan menghilangkan barang bukti, sulit dalam proses dimintai keterangan, gitu ya. Jadi memang itu diskresi dari penyidik, ya, dia mau tahan atau tidak. Tapi
agar tersangka bisa mengerti hak-haknya, wajib dan perlu didampingi oleh penasihat hukum, ya, bantuan hukum. Jadi ini penting sekali, ya. Seorang tersangka yang ditetapkan tersangka kalau tidak punya kemampuan, ya, punya biaya untuk menunjuk pengacara, menunjuk penasihat hukum, yang advokat ya. Jadi jangan sampai yang cuman bergelar SH tapi minta atau bawa surat kuasa mendampingi, tentunya itu nggak boleh. Ya, jadi penasihat hukum yang jelas adalah seorang advokat. Minta didampingi untuk setiap pemeriksaan sebagai tersangka. Dan kalau apa yang disediakan instansi kepolisian, penyidik itu menurut tersangka tidak banyak membantu, maka tersangka boleh memilih sendiri penasihat hukum. Ya, memilih sendiri dalam arti tentunya dengan biaya-biaya sendiri. Dia punya hak untuk memilih sendiri siapa yang menjadi penasihat hukumnya. Ya. Lalu ini juga yang penting, ke-8, Saudara. Ya. Atau ke-7. Orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, apalagi ditahan, dia punya hak untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Ya. Jadi boleh bertemu dengan keluarganya. Ya, tentunya ada aturannya, ya. Apalagi ketemu dengan penasihat hukumnya, ya hak dia, boleh. Lalu bagaimana dengan pekerjaan dia? Sejauh menyangkut pekerjaan, dia juga punya hak. Misalnya ada dia bukan keluarga yang datang, dia bukan kuasa hukum atau penasihat hukumnya, tetapi orang kantornya. Ya, misalnya tanda tangan cek atau apapun, ya. Misalnya dia ditahan, dia punya hak gitu, untuk berkomunikasi dengan keluarga, dengan penasihat hukumnya, dan juga dengan pihak-pihak lainnya sejauh menyangkut pekerjaan. Artinya selama belum diputuskan bersalah, selama menjadi tersangka, dia punya hak untuk menjalankan atau berkomunikasi dengan pihak-pihak lain sejauh memang diperbolehkan di dalam KUHP. Ya. Lalu hal yang ke-9, ya, atau berikutnya, tersangka mempunyai hak untuk mengajukan saksi ada charge, saksi yang meringankan. Ketika seseorang sudah ditetapkan tersangka, dia boleh menyampaikan, saya mau mengajukan saksi juga, saksi yang meringankan. Ya, pelapor yang melaporkan dia melakukan satu perbuatan pidana sampai sampai penyidik punya bukti dan menetapkan terlapor atau klien kita menjadi tersangka, maka tersangka punya hak juga mengajukan saksi lain yang juga bisa memberikan keterangan yang meringankan. Jadi tersangka itu jangan diem aja kalau misalnya setiap orang saksi yang dipanggil polisi itu orang-orang yang memberatkan dia sehingga semakin kuat, terbukti gitu. Enggak, tersangka punya hak mengajukan, minta diperiksa oleh penyidik saksi-saksi yang meringankan dia, ya. Nanti juga akan dipakai di pengadilan pidana. Jadi jangan diam saja nih, ya. Pengacara juga harus punya strategi itu, menyiapkan saksi-saksi ada charge. Lalu kalau misalnya ternyata ketika seseorang ditetapkan menjadi tersangka dengan cara yang tidak sesuai dengan KUHP, tidak ada alat buktinya baru satu, baru cuman laporan doang dari pelapor, ya, terus langsung ditahan juga gitu. Ya, tersangkanya ditahan betul-betul. Terus dilakukan penggeledahan macam-macam, ya. Waktu digeledah tidak menemukan apa-apa. Pokoknya semua martabat dan kehormatan dia sudah mengalami kerugian ketika ditetapkan menjadi tersangka, apalagi ketika ditahan ternyata tidak sesuai dengan prosedur KUHP. Ya. Nah, boleh kita menggugat kepolisian melalui pra peradilan boleh, ya. Jadi
kalau penetapan tersangka jelas selama penetapan tersangka, tahapan-tahapan tersebut itu kita boleh menggugat polisi di dalam gugatan pra peradilan. Atau kalau misalnya sudah ditetapkan menjadi tersangka, terus kemudian menjadi terdakwa, terus kemudian diputuskan salah, ternyata baru terbukti bahwa dia nggak salah. Nah, itu tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan ganti rugi, gugatan ganti rugi dan rehabilitasi. Ya, apalagi ketika terbukti ternyata sangkaan terhadapnya, lalu dakwaan terhadapnya tidak terbukti. Ya jelas, tersangka punya hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan rehabilitasi namanya. Ya. Lalu yang paling penting di sini adalah di dalam proses pidana, di dalam proses diperiksa sebagai tersangka, tersangka punya hak untuk tidak boleh dibebankan dia harus memberikan bukti atau dibebankan untuk membuktikan kesalahannya sendiri. Misalnya penyidik, Bapak nyolong kan, benar kan? Bapak mencuri kan? Coba mana alat buktinya itu? Loh, seorang tersangka kan ditetapkan menjadi tersangka karena dituduh disangkakan melakukan satu perbuatan pidana. Nah, orang yang melaporkan dan penyidik yang punya kewajiban hukum untuk membuktikan bahwa sangkaannya itu memang ada buktinya. Ya, jadi tersangka itu tidak dibebankan pembuktian hukum. Ya, justru dia menuntut. Ya, kenapa sih jadi tersangka? Apa buktinya? Gitu. Jadi memang harus disampaikan seperti itu. Ya, jadi tersangka itu punya hak, dia tidak boleh dibebankan untuk menyampaikan pembuktian hukum bahwa dia bersalah, gitu ya. Itu penting juga untuk dipahami, saudara ya. Mengerti sampai sini ya. Lalu yang berikutnya yang ke-11 ya. Hak menolak penangkapan apabila penangkapan dilakukan tidak prosedural, gitu ya. Misalnya sering kali, bukan sering sih, kadang pernah juga ada penyidik ya memeriksa lalu menangkap tetapi tidak ada surat penangkapannya karena apa? Itu ya. Itu berhak menolak. Ya. Karena ada ketentuan-ketentuan seseorang yang bisa ditangkap atau tersangka yang bisa ditangkap itu harus ada aturannya, ya. Jadi tidak main tangkap aja, saudara. Jadi kalau penangkapannya tidak prosedural, itu tersangka berhak menolak. Dan kalau misalnya dia ditahan, ya, tersangka itu berhak meminta surat penahanan. Ya, jadi setiap tersangka, misalnya, Bapak kalau gitu saya tahan, tidak boleh pulang, ya. Pemeriksaan itu seseorang boleh ya 1 kali 24 jam. Ditahan maksudnya, ya. Setelah itu harus diputuskan dia mau ditahan atau enggak, ya. Kalau enggak ya udah diperiksa terus gitu. Harus ada surat meminta surat penahanan, ya. Di dalam surat penahanan itu akan dicantumkan ya siapa yang memerintahkan surat penahanan, lalu dalam kesalahan apa, lalu berapa lama ditahan, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Karena polisi itu penyidik dalam menahan itu ada batas waktu, nggak bisa terus-terusan. Ya, ada orang ditahan sampai setahun, ngaco saudara. Ya, KUHP hanya mengatur bahwa hak tersangka itu ditahan mempunyai hak batas waktu, pasal 24 KUHP. Ya, hanya boleh penahanan pertama 20 hari. Karena pemeriksaan belum cukup, diperpanjang 20 hari lagi. Diperpanjang 20 hari lagi. Jadi 3 kali 20. 20, 20, 20. Total penyidik polisi boleh nahan hanya 60 hari. Bagaimana kalau 60 hari belum selesai? Maka tersangka harus dibebaskan demi hukum. Ya, harus dibebaskan demi hukum. Kalau ternyata pemeriksaan polisi belum selesai. Padahal sudah lewat misalnya 62 hari. Nah, di sini penasihat hukum harus tahu ya,
Begitulah 20 hari demi hukum, walaupun pemeriksaan belum selesai, harus dibebaskan. Ya, tahanannya harus stop, harus dikeluarkan dari tahanan. Soal proses jalan terus ya silakan saja. Nanti ya setelah P21 baru kita akan fight di pengadilan. Ya, tersangka punya hak-hak seperti itu. Lalu dalam pemrosesan pemeriksaan sebagai tersangka, kadang-kadang penyidik itu melakukan penggeledahan, gitu ya, penyitaan, ya bahkan kadang-kadang tidak sedikit pengacara tidak memahami hal ini. Ya, jadi penggeledahan, penyitaan, semuanya itu harus ada izin dari ketua pengadilan setempat. Ya, penggeledahan, penyitaan, penggeledahan ada dua, penggeledahan rumah sama penggeledahan badan. Ya, itu harus ada surat izin dari ketua pengadilan setempat. Jadi nggak sembarangan polisi bisa melakukan penggeledahan. Ya, saya pernah satu kasus itu ada penyidik, ya, bahkan dari Bareskrim, ya, datang mau melakukan penggeledahan. Saya pertahankan hak klien saya untuk minta izin. Saya bilang, mana surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Saya bilang. Nah, dia nggak bisa tunjukkan. Bahkan saya bicara dengan pimpinan para penyidik itu. Ya harus. Ya, saya tolak penggeledahannya dan karena dia mau menyita sesuatu. Ya. Dan juga pernah seorang klien polisi datang untuk menyita sesuatu dari rumah tersebut. Ya. Itu nggak bisa, saudara. Harus paling sedikit ada berita acara, ya ada BAP, penyitaan. Dan kalaupun karena urgensi, ya penyidik boleh menyita, tetapi setelah itu dia harus melaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri. Ya, harus berkewajiban hukum melaporkan bahwa dia sudah melakukan penyitaan terhadap tersangka ini, disebut alasannya pun apa. Jadi nggak boleh sembarang-sembarang melakukan penyitaan. Harus ada ketua izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Ya, setelah dapat izin, waktu disita, waktu digeledah pun harus bikin berita acara penggeledahan atau berita acara penyitaan. Barang apa yang disita, untuk kepentingan penyidikan apa, semua harus disebut di situ. Ya, nanti kita akan belajar pada berikutnya membahas mengenai penggeledahan, penyitaan, yang saya punya cukup banyak pengalaman, ya, mendampingi klien-klien saya di dalam menghadapi penyidik yang melakukan penggeledahan, penyitaan. Kita harus memperhatikan hak-hak tersangka sesuai dengan KUHP yang ada, ya, sehingga sama-sama menempatkan proses pidana sebagai proses penegakan hukum yang bermoral, fair, ya, edukatif, mendidik. Itu prinsip-prinsip proses pidana, saudara ya. Jadi ini harus dipahami dengan baik, ya. Itu hak tersangka yang saya sampaikan kepada kita semua. Semoga bisa membantu kita jikalau kita sedang dalam persoalan hukum pidana. Silakan kalau ada sesuatu yang perlu didiskusikan, tulis di komentar, ya, atau bisa WA langsung ke WhatsApp yang saya sampaikan di YouTube saya, ya. Dan juga paling penting adalah saudara subscribe dan juga dibagikan ke orang lain, ya, supaya sebanyak mungkin orang mendengar dan mengetahui hak-haknya di dalam hukum pada saat menghadapi proses pidana. Ya, semoga membantu. Salam.